Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa amina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pada yang terhormat CEO Absolut Group Bapak Haji Sastro Esa, pada yang terhormat Direktur Absolut Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyanso, pada yang terhormat Direktur Absolut Group Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Nisani, dan Bapak Julian Damato dan Bapak Agus Prakoso. Pada yang terhormat Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf, Ustadz Haji Muhammad Sidin, SMC, dan Ustadz Agus dan Bapak Ibu karyawan Absolut Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Satu, pembukaan. Marilah kita buka pengajiannya dengan pembacaan Al-Fatihah. Selanjutnya ke acara inti kita, yaitu Tausiah Fikih. Tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Asegaf dengan tema Hadis Arba'in. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini, bersama-sama kita membahas hadis-hadis Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah memasuki hadis ke-35 bagian yang terakhir. Sebelumnya sudah kita jelaskan, Rasulullah SAW telah bersabda dari hadis Abu Hurairah bahwa kita dilarang saling hasad, saling iri, juga dilarang kita saling menipu, saling bermusuhan, dan saling tadabur, yaitu saling tidak bertegur sapa, saling menjauh, dan juga dilarang menjual dalam jualan orang lain, dalam artian ketika orang itu sudah menawar, kita tidak boleh menawar sampai selesai transaksi di antara mereka berdua. Lalu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi orang muslim yang bersaudara. Dikatakan di situ, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sampai di situ sudah kita bahas, dan kita lanjutkan dengan kalimat Rasulullah SAW melanjutkan nasihatnya dengan mengatakan, al-muslim akhul muslim. Orang muslim dengan orang muslim itu bersaudara. Kita ini bersaudara. Walaupun kita tidak ada hubungan darah, kita tidak ada hubungan nasab, silsilah nasab kita tidak nyambung, bapak dan ibu kita jauh, tapi ketika kita sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita itu dipersaudarakan oleh Allah. Di dalam surat Al-Hujurat Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang mukmin dengan orang mukmin, orang muslim dengan muslim itu bersaudara. Maka kata Allah, jagalah persaudaraan di antara kalian. Bahkan persaudaraan kita yang diikat karena agama itu lebih kuat daripada persaudaraan yang diikat hanya dengan nasab dan darah. Ketika seorang bapak punya anak yang muslim, tiba-tiba si anaknya misalkan murtad, keluar dari Islam, maka langsung diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibatalkan waris untuk si anak tadi.
Artinya walaupun satu nasab, walaupun satu darah, tapi karena tidak seiman, berbeda agama, nggak dapat waris. Diputus waris. Walaupun anak itu pewaris itu nggak dapat. Kenapa? Karena terpisah dengan agama. Persaudaraan kita karena agama tidak putus dengan kematian. Tapi persaudaraan sedarah putus ketika meninggal. Misalkan kita punya adik, dia tidak muslim, kita muslim. Waktu meninggal, tidak boleh kita menyolatinya, tidak boleh kita mendoakannya, bahkan lewat kuburnya pun nggak boleh kita bersalam. Kenapa? Karena dia beda agama dengan kita. Tapi kita tidak ada hubungan darah dan nasab, tapi sesama Islam. Maka saat ketemu kita diperintahkan untuk saling berucap salam. Bahkan setelah meninggal, kita disuruh menyolatkan, mendoakan, dan bersalam kalau lewat kuburnya. Artinya persaudaraan Islam tidak putus hanya sampai di dunia, sampai nanti di kuburnya. Bahkan di yaumil qiyamah bisa saling memberikan syafaat, bisa saling membantu. Kita dengan kita ini nanti di yaumil qiyamah, kalau ada di antara kita yang sudah masuk ke dalam surga, sudah cerita masuk surga. Ketika sudah masuk surga, seorang suami itu akan cari istrinya. Setelah istrinya ketemu, dia akan cari mana anak, putra putri dicari. Setelah mereka masuk, baru dicari kerabatnya. Setelah masuk surga semua, baru dicari mana sahabat-sahabat. Mereka tidak satu agama, tidak ada hubungan nasab. Tapi mereka satu agama, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah. Mereka nanti, ya Allah, itu teman saya, teman kantor, itu teman tetangga saya, sahabat saya. Nanti dia akan bilang, ya Allah, itu adalah sahabat saya. Dulu sering duduk bersama saya. Dulu dia sering bersama saya ke majelis ini. Saat ini dia tersandung atau tersangkut di neraka. Ya Allah, angkatlah dia. Orang itu bisa terangkat gara-gara permintaan dari syafaat orang yang susah di dalam surga. Subhanallah. Sementara kalau lain agama, walaupun satu nasab, tidak segeser sedikit pun tidak bisa terus. Inilah persaudaraan kita sesama agama lebih kuat daripada persaudaraan sedarah dan senasab. Al muslim akhul muslim, orang muslim itu saudaranya orang muslim. Maka la yadlimu, tidak boleh saling mendolimi. Wala yahdulu, tidak boleh saling menipu. Wala yakdibu, tidak boleh saling mendustakan. Wala yahkiru, dan tidak boleh saling meremehkan. Nah ini luar biasa. Persaudaraan yang dibentuk oleh Islam itu seperti itu, sampai tidak boleh menipu, tidak boleh berdusta, tidak boleh saling meremehkan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Artinya ada di dada. Takwa itu adanya di hati kita. Kita tidak boleh melihat orang dari sisi dohirnya saja. Wah, ini orang pakai peci pasti bertakwa. Belum tentu. Ketakwaan itu tidak dilihat dari pecinya, tidak bisa dilihat dari jilbabnya saja, tidak bisa dilihat dari pakaiannya saja. Karena apa? Takwa itu ada di hati, ada di dalam, kata Rasulullah SAW. Wa yushiru ila sadri, Nabi menunjuk ke dadanya salah sama roh 3 kali. Artinya semua yang saat ini kita berada di tempat ini, kita semua saling memuliakan, saling menjaga, tidak boleh menipu, tidak boleh merendahkan, tidak boleh mendustakan di antara kita. Kenapa? Karena kita semua di hadapan Allah sama. Yang membedakan kita adalah ketakwaan. Sedangkan ketakwaan itu tidak bisa hanya diukur dengan dohirnya saja. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak hanya melihat bentuk rupamu, pakaianmu, tapi Allah melihat hati dan perbuatan. Nah ini tentunya Rasul menunjuk takwa itu ada. Maksudnya kalimat ini apa? Jangan pernah kita meremehkan orang, saudara kita, yang kita anggap, ini mah mungkin orangnya tidak bertakwa, lalu kita remehkan. Ini mungkin orangnya imannya kurang kuat, lalu kita rendahkan, kita anggap kecil. Awas, kata Rasul, iman itu adanya di dada dan tidak ada yang tahu keimanan seseorang kecuali Allah. Maka ketika kamu berkumpul dengan saudara,
dengan teman-temanmu, dengan sahabatmu, letakkan bahwa orang yang ada sekitarmu itu boleh jadi lebih kuat takwanya kepada kita. Karena begitu, ketika saya meremehkan seseorang atau merendahkan seseorang, dan orang itu ternyata orang yang bertakwa, alangkah tercelaknya kita di hadapan Allah. Allah akan murka ketika kita mengejek seseorang yang ternyata yang diejek itu adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita mengejek orang ahli maksiat itu dosa, tapi lebih besar lagi dosanya kalau yang kita ejek orang soleh. Mungkin orang yang tidak bertakwa kita ejek salah, dosa, tapi lebih besar lagi dosanya kalau kita mengejek orang yang bertakwa. Yang jadi masalah, takwa tidak terlihat, takwa itu adanya di hati. Maka hati-hatilah saat kita ingin menipu saudara kita, jangan-jangan ini orang yang bertakwa, maka dosa kita berlipat karena menipu orang yang bertakwa. Ketika kita ingin merendahkan saudara kita, hati-hati, jangan-jangan yang kamu rendahkan itu orang bertakwa, sehingga kamu akan menjadi orang yang tercela karena merendahkan orang yang bertakwa. Begitulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Walau demikian, harus diingat, memang takwa itu di hati. Takwa itu ada di dalam hati. Tetapi para ulama mengatakan takwa itu tidak bertentangan dengan yang di luar dan di hati. Dohir dan batin itu harus jalan. Tidak bisa orang bertakwa dikatakan, Ustaz, hatinya orang itu bertakwa tapi dohirnya enggak. Itu tidak mungkin. Karena dohir dan batin itu akan sejalan. Kalau tidak, dia akan bertentangan. Maka, maaf, ketika ada orang mabuk, jangan kita hina. Boleh jadi batinnya bertakwa, tapi dohirnya mabuk. Bisa nggak kira-kira begitu? Tidak mungkin. Dohirnya bertentangan dengan batinnya. Ustaz, jangan hinakan orang itu. Kenapa? Perempuan itu boleh jadi bertakwa, walaupun bajunya seperti baju ke kamar mandi, keluar terpakai di jalan. Saat dia di kamar mandi, dipakai keluar. Dengan semuanya terlihat, tapi jangan diremehkan. Boleh jadi orang itu, perempuan itu bertakwa, walaupun pakaiannya setengah telanjang. Apakah mungkin? Ini tidak mungkin. Karena memang hati itu di dada. Hati itu di, takwa itu di hati, takwa itu di dada. Tapi dohir tetap tidak akan bertentangan dengan batin. Karena ada orang yang begitu. Saya walaupun tidak sholat tapi hati saya bertakwa. Pun tidak sholat tapi hatinya bertakwa. Mungkin apa tidak? Bahasa kita katanya Nabi dulu pernah sholat. Nabi pernah lihat orang sholat. Rasulullah duduk dengan para sahabat di masjid. Tiba-tiba ada orang datang. Dia sholat. Allahu Akbar. Waktu dia sholat, dia bergaruk. Dia garuk. Dia menoleh. Dia banyak bergerak. Apa kata Nabi? Lau khasha'a qalbuhu la khasha'at jawarihu. Seandainya hatinya khusyuk, pasti gerakannya pun khusyuk. Seandainya hatinya khusyuk, pasti gerakannya tenang. Artinya apa? Hati dan perbuatan itu nyambung, connect, nggak mungkin bertentangan. Kita lihat ada orang sekarang, kita lihat muka teman kita tahu ini orang lagi senang, lagi sedih, ketahuan. Dari mana? Ya kalau sedih mukanya kelihatan, di mulut hatinya lagi sedih. Oh mukanya lagi marah, berarti hatinya marah. Tidak mungkin muka marah, hatinya senang. Atau mungkin mukanya sedih, tapi hatinya lagi senang. Tidak mungkin. Pasti ada kaitannya. Begitulah takwa. Jadi takwa itu memang tidak bisa dihukumi secara pasti, tetapi ada sambungan antara zahir dan batin. Yang maksudnya Nabi bilang takwa itu di hati, maksudnya kalau kita lihat ada orang sudah nutup aurat, perempuan nutup aurat, tapi bajunya itu tidak pakai abaya. Jadi kalau kita ke Timur Tengah itu kan abaya, pakai adat, tapi cukup dia menutup aurat, maka jangan diremehkan dia. Jadi kenapa? Engkau jangan menilai ketakwaan orang itu dari pakaian karena sudah menutup aurat. Tapi ketika dia tidak menutup aurat, kata orang apa? Dulu nyebutnya apa? You can see apa? Pakaiannya kamu bisa lihat apapun. Kata kita bilang jangan bicara orang itu tidak takwa. Takwa itu di hati, bukan di pakaian. Nah, tapi pakaiannya begini, bagaimana cerita takwanya? Takwa itu
ketika dia sudah memakai dengan menutup aurat, jangan pernah remehkan orang itu. Misalkan kita dengan baju dinas kita, lalu ketemu ada orang misalkan di luar sana dengan memakai imamah dengan apa, jangan dinilai ini yang pakai baju dinas tidak takwa, yang ini takwa dari mana, nggak bisa. Selama dia sudah nutup aurat, maka jangan pernah diremehkan. Boleh jadi ketakwaannya lebih kuat daripada yang pakaiannya yang lebih tadi, tapi syaratnya sudah nutup aurat. Orang ini sholat, orang ini tidak sholat, kita bisa katakan yang tidak sholat kurang bertakwa. Kok bisa Ustaz? Takwa itu kan di hati, ya dari perbuatannya tanda-tanda tidak takwa. Di sini menunjukkan bahwa ketika kita lihat orang itu baik, maka jangan pernah diremehkan. Ketika orang itu sudah melakukan ibadah, jangan pernah direndahkan karena pakaian, karena dohirnya, karena takwa itu ada di dalam hati, kata Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dikatakan wa yusiru yasadi kita latamarra, terus mengatakan takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bihas bimriin minasyar, cukuplah bagi seseorang sebuah kejahatan. Apa itu? An yahqira akhahul muslim, ketika dia meremehkan saudaranya yang beragama Islam. Jadi meremehkan saudaranya yang seagama, maka itu adalah sebuah kejahatan, kata Nabi Muhammad SAW. Belum lagi mengejek, belum lagi menghina, baru menganggap dia mah tidak takwa atau mah dia mah kurang. Begitu saja kata Rasul, cukuplah sebuah kejahatan bagi seseorang ketika meremehkan saudaranya yang seagama. Oleh karena itu, jangan pernah kita meremehkan orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita. Boleh jadi ketakwaan mereka lebih kuat daripada kita. Boleh jadi ibadahnya lebih banyak dari kita. Boleh jadi dosanya lebih sedikit dari kita. Maka di sini dikatakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kullul muslimi alal muslimi haram. Setiap muslim dengan orang muslim haram, dilarang. Untuk apa? Damu, ditumpahkan darahnya, wa malu, dan hartanya, wa irdu, dan kemuliaan dirinya. Artinya kata Rasul, tidak boleh, haram bagi kita untuk menumpahkan darah saudara kita. Artinya melukainya tanpa sebab, tanpa alasan yang dibenarkan dari syariat, itu haram menumpahkan darah sesama muslim. Wa malu, hartanya tidak boleh kita ambil hak, tidak boleh kita ambil hak orang lain. Orang non muslim kita ambil hartanya tidak boleh, apalagi yang muslim. Maka lebih dosa lagi kita mengambil hak mereka. Begitu juga untuk yaitu kemuliaan dirinya. Tidak boleh kita menghinakan saudara kita, merendahkan saudara kita, membicarakan aib saudara kita, menjatuhkan nama baiknya. Itu adalah perbuatan yang haram. Maaf, non muslim saja kita jatuhkan namanya padahal dia tidak melakukan itu, kita fitnah biar jatuh namanya, biar nama baiknya tercemar, dosa kita. Apalagi kalau sesama muslim umat Nabi Muhammad SAW. Ini dilarang dan diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang ada orang yang ingin dapat kemuliaan dengan mencari kesalahan orang. Sungguh tidak akan pernah kita mulia hanya karena mencari kesalahan-kesalahan orang. Jangan pernah kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi dengan merendahkan orang. Karena tidak ada orang yang akan memperoleh kedudukan tinggi dengan merendahkan orang lain. Insya Allah, Allah jadikan kita betul-betul sebagai seorang muslim yang sejati, muslim yang menjaga persaudaraan sesama kita, sesama muslim. Dan insya Allah, Allah jadikan ketakwaan di dalam hati kita subur dan kuat sampai akhir hayat kita. Dan kita mohon juga kepada Allah, semoga orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di kantor kita, di rumah kita, di kehidupan rumah tangga kita, dan lingkungan kita, semuanya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan, menyempurnakan hadis ke-35. Jadi ini hanya sisa dari hadis ke-35 yang sudah sebagian kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih Ustadz. Tapi batas situasi hari ini semoga bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab offline dan online. Baik, Bapak Ibu dipersilakan. Ada nanya
Mahdi nanya. Coba Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dengar kalau seandainya ada saudara, setiap muslim itu adalah saudara, dan ada saudara yang bisa menjadi penolong kita nanti di akhirat. Menjadi siapa? Saya ingin bertanya, saudara seperti apa yang bisa menjadi penolong kita? Dan kemudian bagaimana kita membentuk persaudaraan yang bisa nantinya kita harapkan menjadi tolong-menolong nanti di akhirat? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, perbanyaklah oleh kalian mencari sahabat-sahabat yang muslim. Kenapa? Karena mereka nanti akan bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Nah, berarti siapa saudara yang model mana yang bisa menolong kita dengan meminta kepada Allah agar kita ditolong, diangkat. Itu namanya syafaat. Saudara yang model apa? Yang pertama, yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak bisa saling menolong karena beriman. Ini syarat pertama. Jangankan di akhirat, di dunia saja kalau tidak beriman tidak bisa. Ketika kita bertemu, kita disunahkan mengucapkan salam. Dia menjawab salam, itu sebenarnya saling menolong. Assalamualaikum, keselamatan untuk. Dia jawab keselamatan, rahmat dan berkah Allah untuk. Itu setiap kita saling memberikan bantuan, sebenarnya itu saling mendoakan. Tapi kalau non muslim nggak bisa. Jadi syarat pertama untuk bisa saudara, teman yang bisa memberikan bantuan adalah satu agama, muslim. Yang pertama. Yang kedua adalah ahli ibadah. Orang ini banyak ibadah, artinya soleh. Tapi kalau sesama Islam, kita lebih banyak, lebih bagus dari dia. Ya dia boro-boro bantuin kita yang bantuin dia. Tapi kalau namanya orang yang membantu pasti punya nilai lebih. Saya membantu dalam finansial keuangan dia, berarti saya lebih tinggi dari dia harta. Saya membantu dia, naikin dia ke atas panggung, artinya di atas genteng, berarti dia lebih tinggi dan dia lebih kuat. Atau saya numpang dia biar lebih tinggi, berarti lebih kuat. Saya bantu dia untuk mengajarkan tentang keilmuan, berarti saya lebih pintar. Berarti supaya kita dapat orang yang bisa membantu kita nanti di hari kiamat, carilah orang-orang yang baik-baik, kalau perlu yang lebih baik dari kita. Cari orang-orang yang soleh. Cari. Kenapa? Kalau kita terlambat, dia yang lebih dulu dia akan naik. Tapi kalau kita nggak dapat, rata-rata yang di bawah kita, di belakang kita, yang kita lumayan aja dibantuin dia. Nanti bukan kita yang dibantu, tapi kita yang dibantu sama dia. Maka carilah sahabat yang soleh. Pertama yang beriman. Yang kedua soleh. Ini akan membantu kita. Ini luar biasa, ini orang yang akan bisa menolong kita di dunia. Makanya masalah Ustaz, ada ini teman saya soleha, cuma jarang soleh, tapi jarang bantu saya di dunia. Di akhirat otomatis. Kenapa di dunia kadang-kadang ada orang soleh, orang hebat, tapi nggak nolong kita? Karena di dunia ini ada rasa hasad, namanya iri. Iri gimana? Nanti kalau saya tolong dia, dia lebih tinggi dari saya. Itu kadang kita nggak mau. Atau saya mau tolong dia kan dia lebih dari saya. Jadi ada rasa khawatir kalau kita nolong orang itu dia lebih hebat dari kita di dunia. Itu ada rasa. Pasti. Bahkan di sekolah aja kita gampang, paling contoh waktu kita di sekolah, kita ngerti pelajaran, teman kita nggak ngerti. Kita mau kasih takut. Kalau kita kasih takut dia lebih gede nilainya dari kita. Atau kalau kita bantu dia lebih gede, kita marah. Itu kan dari saya nyesel saya kasih dia, ternyata nilainya lebih. Waktu ulangan nyontekin, dia lebih tinggi. Kenapa kita nggak kasih? Karena kita takut dia lebih bagus dari kita. Tapi di akhirat hilang rasa masing-masing hidup, ketidakpedulian itu di akhirat hilang semua. Nanti tiba-tiba di akhirat ketika kita sudah masuk ke dalam surga, kita akan cari itu. Siapa teman saya kok nggak ada? Saya lihat lagi gelantungan di Siratul Mustaqim, nggak bisa masuk. Mungkin memang sih ikut ngaji juga, tapi mungkin pas ngajinya lagi apa datang belakangan pulang duluan, atau pokoknya ya ngajinya begitu, tapi yang lain belum masuk, terlambat. Itu secara otomatis yang sudah masuk itu langsung berusaha untuk mengangkat. Kalau di dunia enggak, karena masih ada rasa hasad, masih ada ketika dia tidak enak, kita enak, itu ada
Tapi di akhirat hilang semua. Dia akan ada, ya Allah saya kurang. Walaupun saya senang tapi dia nggak masuk surga, terasa dia akan berusaha untuk membantu. Subhanallah. Jadi teman-teman kita yang soleh-soleh, walaupun dunia tidak peduli dengan kita, di akhirat nanti semuanya akan peduli. Bahkan mungkin ketika saya ngaji atau kita talim seperti ini, sendal kita berantakan, ternyata ada yang merapikan, atau sepatu kita di luar ada hujan, tiba-tiba yang disono ngerapi masuk. Saat itu kita akan terima kasih. Saat itu kita tidak ada sesuatu yang kita apresiasi kepada si yang menyingkirkan sepatu kita. Tapi di akhirat nanti dilihatkan oleh Allah. Dulu kamu waktu taklim, kamu sedang enak belajar, tiba-tiba turun hujan, sepatu itu kalau nggak dibantu sama dia itu akan basah. Dia pinggirkan, dia rapikan. Nanti dia kiamat, dia akan berterima kasih langsung, ya Allah, mudahkanlah urusan orang ini hisabnya. Dia telah memberikan kebaikan sekecil apapun, itu akan menjadi orang itu langsung minta. Ini namanya syafaat. Jadi orang itu akan bisa membantu kita, yaitu orang-orang yang beriman, orang yang amal solehnya bagus lebih dari kita, yang lebih dari kita. Tapi yang jadi masalah sekarang, mana tahu kita dilebih apa tidak. Makanya Nabi nunjuk takwa itu di sini, carilah saudaramu yang muslimah selesai. Masalah dia lebih baik, gak usah mikirin, karena kita tidak tahu. Boleh jadi di kantor biasa-biasa saja, gak ada nilai lebihnya dalam bab ibadah sepertinya, tapi ternyata di rumahnya dia tahajud, di rumahnya dia sholat duha, di rumahnya dia sering baca Quran, kita tidak tahu. Maka kata Rasul, carilah sahabat-sahabat yang muslimah yang soleh-solehah secara zahirnya, masalah batinnya gak usah dipikirkan, cari sebanyak-banyaknya. Boleh jadi yang kita kira biasa-biasa saja, ternyata dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Muhammad Al-Bagir, jangan pernah meremehkan seorang pun dari umat Nabi Muhammad, karena boleh jadi yang meremehkan itu adalah kekasih Allah, karena engkau tidak tahu apa yang dilakukan di belakang. Jangan juga engkau meremehkan satu amalan sekecil apapun. Boleh jadi Allah ridho kepadamu gara-gara amalan yang engkau anggap kecil itu. Begitu juga jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Boleh jadi justru Allah murka kepadamu gara-gara kemaksiatan yang engkau anggap kecil tadi. Insya Allah teman-teman kita semua yang ada di kantor, teman-teman kita yang ada di pekerjaan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, di kehidupan rumah tangga kita, tetangga kita, dan juga yang terpenting orang-orang yang ada di sekitar kita di dalam rumah kita adalah orang-orang yang bertakwa, yang insya Allah nanti bisa memberikan bantuan syafaat kepada Allah untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita sampai di ujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara jika dapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Habib Abdurrahman bin Asegaf untuk memimpin doa bersama kami bersama. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dan kita bahas pada sore hari ini. Semoga dengan keberkahan majelis ilmu yang kita lakukan di sore hari ini, dengan keberkahan ibadah-ibadah yang kita lakukan di hari ini, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa innal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.